Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali, Wafik Chandra Kurniawan. Di sini saya akan melanjutkan tugas terkait administrasi jaringan komputer, yang dimana kita membahas soal tentang DHCP dan DNS. Setelah tambah lama-lama, kita langsung saja. Di sini yaitu temanya analisis dan troubleshooting jaringan DHCP dan DNS. Nah, di sini untuk soalnya sudah tertera bagaimana topologinya seperti itu. Layar 3-nya berada di tengah atas. Dari kiri ada VLAN 10, tengah VLAN 20, dan juga VLAN 30 berupa server. Untuk spesifik gambarnya seperti DHCP server, Linux, ISC, DHCP. Lalu DNS server, pin 9, domain internal campus.local. DNS berfungsi sebagai recursive resolver autoritatif untuk campus.local. Semua klien menggunakan DHCP. Dan untuk skenario masalahnya, VLAN 10 tidak mendapatkan IP address. VLAN 20 mendapatkan IP tetapi tidak bisa di-resolve app.campus.local. Reverse DNS tidak berfungsi. Setelah DHCP restart, beberapa kalian kehilangan koneksi. Terjadi konflik IP di VLAN 20. Beberapa kalian menggunakan DNS publik meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Administrator diminta melakukan analisis teknis secara menyeluruh. Nah, di sini soal pertamanya tentang DHCP. Yang pertama, jelaskan proses lengkap DHCP DORA dan identifikasi di tahap mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP. Yang kedua, DHCP server berada di VLAN 30. Jelaskan mekanisme teknis agar VLAN 10 dan VLAN 20 tetap bisa memperoleh IP secara otomatis. Sertakan konsep dan istilah teknisnya. Ditemukan DHCP discover from sekian, analisis penyebab teknis, dampak terhadap jaringan, solusi jangka pendek, dan juga solusi desain jangka panjang. Untuk itu, tanpa berlama-lama, kita lanjutkan di soal yang selanjutnya, yaitu 4. Terjadi konflik IP pada VLAN 20 meskipun menggunakan DHCP. Sebutkan minimal 5 kemungkinan penyebab teknis dan metode verifikasinya. Lalu yang nomor 5, jika terjadi rogue DHCP server di jaringan, jelaskan yang pertama mekanisme serangannya, cara mendeteksi secara forensik, mitigasi pada switch manageable, konsep DHCP snooping, rancang konfigurasi DHCP untuk VLAN 10 yang memiliki 200 user, list time, optimal lingkungan kampus, option 3 gateway, option 6 DNS, dan reservasi IP untuk printer. Yang pertama kita memasuki DHCP DORA dulu. DORA adalah singkatan ya dari discover, offer, lalu request, dan juga acknowledge. Yang dimana di sini DHCP server itu DHCP-nya sebagai penyedia IP dan DORA-nya sebagai asisten dalam proses penerimaan IP tersebut kepada klien-kliennya. Kita memasuki di pertama yaitu discover, proses dalam mencari penyedia IP, yang dimana komputer ini mencari server yang memiliki layanan penyedia IP untuk discover. Seperti itu. Kita lanjut di offer. Offer adalah server mengonfirmasi dan menawarkan IP kepada komputer yang meminta IP tadi. Nah, jika sudah mengonfirmasi dan juga server menawarkan IP-nya yang tersedia sekian, maka pesan tersebut kembali ke PC. Dan untuk selanjutnya yaitu request, meminta IP yang tersedia. Maka PC sedia atau menerima IP yang tersedia dari server tersebut dan juga mengirimkan ke server. Nah, jika sudah, maka persetujuan dan pemberlakuan IP terjadi pada acknowledge ini ya. Maka proses DORA
tersebut telah berjalan dengan baik. Nah, di sini tadi kita disuruh untuk menganalisis kegagalan VLAN 10 tadi ya. Untuk analisis kegagalan VLAN 10 gagal pada tahap discover tadi, yang pertama kali. Pesan broadcast dari klien diblokir oleh layar 3 switch core router. Karena secara default layar 3 switch ini core router otomatis memblokir broadcastnya. Jadi untuk solusi teknisnya mengimplementasikan agent DHCP relay. Mekanismenya mengubah paket broadcast pencarian DHCP menjadi unicast langsung ke IP server DHCP. Perintah Cisco berupa IP helper address. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut untuk menganalisis no free license. Di sini sebuah perumpamaan saja yang dimana terdapat 3 parkiran, yang dimana 3 parkiran ini sudah full oleh mobil-mobil ya, dan lalu ada satu mobil di sini ingin parkir tapi tidak bisa. Nah, seperti itulah no free license yang seperti gambarannya. Jika untuk IP jika sudah penuh, maka IP yang atau host yang ingin menghubungkan ke server itu akan mendapatkan pemberitahuan no free license karena sudah melebihi kapasitas. Seperti itu. Nah, di sini untuk solusi log DHCP-nya, log system DHCP discover from 00 sekian, penyebab teknisnya alokasi IP di dalam DHCP pool sudah habis terpakai. Dampak jaringan perangkat baru tidak akan mendapatkan IP dan terisolasi dari jaringan. Lalu solusi jangka pendeknya, kurangi waktu sewa list time atau hapus list dari perangkat yang sudah tidak aktif. Untuk yang solusi jangka panjang, perbesar ukuran subnet jaringan. Contohnya dari prefix 24 menjadi prefix 23 atau sekian, contohnya seperti itu. Nah, di sini ada keamanan DHCP, yang dimana tadi soalnya tentang DHCP snooping dan rogue DHCP, yang dimana untuk teknisnya di sini jika ini ada seringkali terjadi pada zaman sekarang, dimana server palsu ini meyakinkan kita bahwa apa ya, ini tuh terjadi seperti hubungannya seperti ke server asli, tetapi aslinya secara realita itu sangat bahaya sekali teman-teman. Server palsu ini menyamakan server asli, itu bisa data yang kita sambungkan bisa dicuri oleh server palsu ini, dan juga banyak sekali dampak bahaya dari kita mendapatkan IP yang mungkin salah dari pemberian server aslinya, itu juga sangat berbahaya. Seperti itu. Nah, di sini untuk keamanan DHCP, konflik IP dan ancaman rogue DHCP. Penyebab konflik IP VLAN 20, klien menggunakan IP statis ilegal, bentrok antar pool atau adanya rogue DHCP. Ancaman rogue DHCP, yang attacker menyalakan server DHCP palsu untuk memberikan IP dan gateway salah. Mitigasi jaringan, mengaktifkan fitur DHCP snooping pada switch manageable. Switch hanya akan meneruskan paket DHCP dari port yang terpercaya mengarah ke server yang asli. Maka dari itu, desain konfigurasi DHCP perancangan DHCP VLAN 10. Kapasitasnya subnet menjadi prefix 24 yang memiliki 254 host, cukup untuk melayani 200 user. List time optimal di set 8-10 jam saja, menyesuaikan dengan rata-rata jam operasional mahasiswa atau staf di lingkungan kampus. Parameter wajib, konfigurasi harus menyertakan option 3 gateway dan option 6 DNS, karena ini sangat berpengaruh dalam tersambungnya sebuah perangkat IP-nya. Reservasi khusus, IP printer ditetapkan statis menggunakan pengikatan MAC address IP reservation. Nah, untuk selanjutnya DNS
yaitu domain name system. Nah, di sini untuk soal DNS, yang pertama kita jelaskan perbedaan fungsi DNS sebagai recursive resolver atau authoritative server. Untuk klien, VLAN 20 bisa ping 192.168.30.20 yang berupa DNS server, tetapi code-nya NS lookup tidak bisa atau connection timeout, no server call be reset. Yang kedua, reverse lookup untuk 192.168.30.30 tidak berfungsi. Jelaskan mekanisme PTR record, struktur reverse zone, contoh format file yang benar. Lanjutannya yaitu 3, reverse lookup untuk 192.168.30.30 tidak berfungsi. Jelaskan mekanisme PTR record, struktur reverse zone, contoh format zone file yang benar. Yang keempat, beberapa kalian tetap menggunakan DNS 8.8.8.8 meskipun DCP sudah mengatur DNS internal, analisis penyebab teknis, cara mendeteksi, dan solusi kebijakan dan teknis network enforcement. Jelaskan resiko berikut dalam DNS dan cara mitigasinya. DNS cache poisoning, zone transfer tidak sah, DNS amplification, dan DNS tunneling. Nah, di sini kita mulai yang pertama yaitu resolusi nama domain dan reverse lookup. Yang pertama perbedaannya recursive versus authoritative. Recursive resolver bertugas mencari jawaban ke server lain, sedangkan authoritative server adalah pemegang data mutlak sebuah zona domain. Analisis error timeout, klien bisa ping IP DNS, namun gagal NS lookup. Indikasi server bin 9 belum berjalan atau port 53 terblokir. Reverse lookup, kegagalan mengubah IP 192.168.30.30 kembali menjadi nama yang membutuhkan konfigurasi PTR record dan struktur reverse zone yang benar. Penjelasan PTR record dan reverse zone. Mekanisme PTR record di sini PTR record atau pointer record berfungsi kebalikan dari A record. Jika A record memetakan nama domain ke IP address, begitu sebaliknya PTR record memetakan IP address kembali menjadi nama domain. Ini sangat krusial untuk fitur keamanan seperti pada mail server agar email tidak ditolak dan dianggap spam. Untuk struktur reverse zone, format penamaan zonanya mengharuskan blok IP ditulis secara terbalik, lalu ditambahkan akhiran khusus in ADDR ARPA karena jaringan server berada di 192.168.30.0 prefix 24. Maka nama zonanya adalah 30.168.19 in ADDR ARPA. Itu berarti dibalik. Nah, di sini seperti berikut ya. Contoh format zone file yang benar. TTL 86.400 INSO A seperti ini. Untuk mendefinisikan PTR untuk IP 192.168.30.30 IP kampus. Seperti itu. Nah, kita lanjut di resolusi nama domain dan reverse lookup. Di sini representasi ya. Kan tadi ada dua server yang memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama, PC ini ingin mencari nama domain. Nah, di sini ada recursive resolver sang asisten pencari. Di sini mencari alamat server yang memiliki buku telepon asli atau memiliki server data yang asli. Nah, maka di sini tugasnya sebagai pencari tadi mencari pemilik buku telepon asli tadi. Nah, di buku telepon asli ini tadi membawakan informasi atau memberikan informasi kepada sang pencari dan menuju lagi ke PC tersebut. Seperti itu konsepnya. Lalu di sini tadi ada yang menggambarkan error di DNS-nya. VLAN 20 ke DNS servernya ini error. DNS request timeout terjadi karena service bin 9 di server sedang mati atau down.
atau mungkin port 53 diblokir oleh firewall atau router padahal jalur fisiknya aman. Jadi bisa saja seperti itu teman-teman. Mitigasi kebocoran dan serangan DNS. Isu kebocoran DNS 8.8.8.8, kalian mengubah pengaturan secara manual. Itu bisa jadi seperti itu. Lalu network enforcement, buat aturan firewall ACL di router untuk memblokir akses port 53 keluar kecuali untuk IP DNS internal. Vulnerabilitas DNS dan mitigasi, cache positioning, penyisipan data palsu, zone transfer tidak sah, pencurian pemetaan jaringan, amplification dan tunneling dimanfaatkan untuk DDoS dan bypass firewall. Nah, di sini keamanan DNS, cache positioning meracuni ingatan server, di mana sangat berbahaya sekali untuk keadaan ini, di mana hacker ini membuat sebuah web palsu yang bisa menyamakan webnya sama dengan web yang ingin kita cari, teman-teman. Berarti untuk IP yang diberikan kepada klien itu bukan IP sebenarnya server yang ingin kita akses, tetapi IP yang diakses oleh hacker tersebut. Maka dari itu ini sangat bahaya sekali. Data yang ada di kita bisa bisa diambil atau dicuri seperti itu. Penjelasan resiko DNS dan mitigasinya. Yang pertama, zone transfer tidak sah. Penjelasannya, hacker memanfaatkan query XPR, mekanisme sinkronisasi DNS, untuk mengunduh seluruh isi database DNS. Peta lengkap jaringan kampus termasuk IP server internal. Mitigasi, konfigurasi bin 9 dengan parameter allow transfer IP secondary DNS agar data hanya bisa dikopi oleh server sekunder yang sah, bukan oleh sembarang klien. DNS amplification, ini adalah jenis serangan DDoS. Hacker memalsukan spoofing IP pengirim menjadi IP target korban. Lalu hacker mengirim request kecil ke server DNS kita. Server DNS kita akan membalas dengan ukuran data yang berkali-kali lipat besar amplifikasi langsung ke IP korban sehingga jaringan korban lumpuh. Untuk mitigasinya, matikan fitur open recursion di bin 9 untuk public recursion dan terapkan rate limiting, pembatasan jumlah request per detik. Untuk selanjutnya, penjelasan resiko DNS dan mitigasinya yang ketiga yaitu DNS tunneling. Penjelasannya, hacker menggunakan jalur DNS port 53 untuk menyelundupkan data rahasia curian ke luar jaringan atau mengontrol malware, command and control. Ini berbahaya karena port 53 biasanya selalu diloloskan allow oleh firewall. Untuk mitigasinya, gunakan perangkat intrusion prevention system IPS atau DNS firewall seperti Cisco Umbrella yang bisa mendeteksi anomali yang pada paket data DNS, misalnya request text atau karakter aneh yang panjang secara terus-menerus. Itu seperti itu untuk jawaban soal DNS tadi. Kita lanjut di desain redundansi tingkat lanjut. Arsitektur High Availability, tugas desain. Desain DHCP failover menggunakan dua server Linux dapat menggunakan mode split, berbagi beban 50/50 atau host standby aktif pasif. Desain DNS redundansi, membangun topologi primary dan secondary server. Pengamanan menerapkan pembatasan zone transfer secara ketat dan mengaktifkan logging dan monitoring berkala. Demo konfigurasinya di live demo DHCP relay dan DNS resolving. Nah, di sini kita langsung saja menuju ke Cisco pakai tracer untuk membuat jaringan solusi dari permasalahan soal ini. Nah, pertama-tama kita membangun topologinya dulu. Kita menggunakan switch yang layer 3, masukkan. Lalu 3 layer 2 kita masukkan untuk VLAN 10, 20, dan 30. Jika sudah, kita masukkan klien lainnya dan juga servernya. PC servernya 2.
Dan coba tadi kita untuk mencoba pre-reservation kita menggunakan printer di sini. Jika sudah, kita sambungkan kabelnya. Sambungkan VLAN 20 ke switch. Nah, jika sudah kita langsung saja mengonfigurasikannya. No. Oke. Kita aktifkan IP routing. Kita tambahkan VLAN 10, name Steph. Tambahkan VLAN 20, name lab. Tambahkan VLAN 30, server. Sudah kita exit. Kita buat terangnya antar switch. Jadi itu 01, 02, 03 kita terang semua. Sudah, kita lanjutkan pembagian IP-nya setiap VLAN. Kita exit. Yang pertama yaitu VLAN 10 interface. VLAN 10 tadi untuk IP address-nya 192.168.10.1. Ini untuk gateway ya. 255.255.255.0. Ya, di sini kenapa tadi di masalahnya soal DHCP tadi bermasalah dan tidak menampilkan IP-nya karena tidak bisa broadcast dari VLAN 10 ini ke layer 3 itu broadcastnya tidak bisa. Secara default layer 3 switch itu memblokirnya. Maka dari itu untuk solusinya yaitu menambahkan IP DHCP delay dari servernya yang diatur 192.168.30.10 untuk servernya tadi. Nah, itu kita tambahkan di sini IP helper IP helper address 192.168 karena servernya VLAN 30 kita rancang 30.10 untuk servernya. No shutdown. Kita exit. Lanjut sama di VLAN 20 kita ganti untuk IP-nya. Ini kita ganti 20. Subnet masknya sama. Dan IP helper address sama. 30 karena itu ke server. No shutdown. Exit. Kita atur VLAN 30-nya. Kita atur IP-nya 30. Sudah, tidak usah di IP helper karena itu punya server sendiri. Karena kita atur di ini tidak menggunakan DHCP ya. No shutdown. Sudah, kita exit.
Kita lanjut mengeterangkan di bagian switch-switchnya. Config itu 03 karena mengarah ke router kita terang, benar. 01 kita VLAN, oh iya belum ya, VLAN database. Ini untuk VLAN 10. VLAN 10 tadi namanya staff, kita add ya, sudah ya. 01 kita ganti VLAN 10. 02 juga mode akses dengan VLAN 10 juga. Sama di switch ini. Untuk 01 nya tadi karena mengarah ke layer 3 kita terang. 02 nya karena belum kita tambahkan VLAN database, kita tambahkan database-nya VLAN 20. Ini untuk lab ya. 02 tambahkan 20 seperti ini. Ya sudah, kita atur servernya. Untuk pertama kita atur DHCP-nya dengan mengatur IP dari server yang pertama 192.168. Ini guna untuk server 192.30. Karena tadi kita sudah menanamkan titik 10, berarti ini titik 10. Untuk prefixnya 24, untuk gateway-nya 192.168.30.1 92.168.30 titik kita atur DNS servernya titik 20. Jika sudah, di sini kita menuju ke service, ke DHCP, kita on kan semuanya. Kita buat DHCP setiap VLAN-nya. Yang pertama staff. Untuk default gateway-nya 192.168.10.1. Untuk DNS servernya akan kita atur nanti 192.168.30.20. Untuk IP startnya 10. Ini mulai dari 2. Karena tadi membutuhkan 200 user. Berarti ini kita lebihkan saja biar enggak terlalu memaksa 200. Berarti ada kelonggaran seperti itu di jaringannya. Kita lanjut di VLAN 20 berupa lab. Default gateway-nya 20. DNS servernya sama. Ini juga ganti 20. Saya maksimum menambahkan 254. Sudah seperti ini. Sudah, kita lanjut di DNS server. Kita atur IP-nya dulu. 192.168.30.20. Masnya sama. Default gateway-nya 30.1. 31. Untuk DNS servernya mengarah ke dirinya sendiri. 192.168.30.20. Nah, sudah, kita menuju ke server, kita menuju ke DNS, kita on kan nama tadi apa, app.campus.local. Untuk IP addressnya, IP dari servernya ini 192.168.30.20. Sudah kita add kan. Oh iya, tadi di VLAN 20 aslinya kita harus menggunakan DHCP snooping. Karena mungkin di Cisco ini mungkin keterbatasan ya. Bisanya di sini cuma DHCP relay. Berarti jika mungkin secara dunia nyata itu bisa digabungkan antara DHCP relay dan juga DHCP snooping. Karena apa? DHCP relay itu untuk pengiriman paket. Nah, lalu DHCP snooping itu tadi yaitu sebagai satpam.
atau sebagai pengatur keamanan dari pemberian IP tersebut. Tetapi karena di sini keterbatasan, kita hanya bisa menggunakan DHCP relay saja. Seperti itu untuk penjelasan. Maaf, di sini kita lanjut di printer ini kita menggunakan IP reservation karena apa? Karena biar tidak terbenturkan dengan DHCP yang lain. Berarti ini adalah IP statik menggunakan IP pattern untuk printer ya. Sebenarnya kita 192.168.10.200. Nah, di sini IP yang mempunyai IP pattern itu di printer saja untuk IP. Di sini seperti itu. Jika sudah kita melakukan pengepingan untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum. Atau pertama kita DHCP-kan dulu apakah berhasil atau belum. Oh iya maaf, tadi di server belum kita kenalkan. Jadi kita tambahkan 30 server ini ya. Tambahkan di sini server, kita kenalkan 02 server, 03 juga VLAN 30. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kita cepatkan. Dan DHCP request successful. Kita coba yang ini juga. Nah, alhamdulillah sudah DHCP request successful. Kita coba mengakses ya, mengakses DNS tadi, nama domainnya dengan cara ping app.campus.local. Apakah berhasil? Dan ya, berhasil. Kita coba NS lookup. NS lookupnya. Nah, ini juga sudah selesai. Seperti itu. Baik, jika sudah kita cek semua sudah bisa, kita langsung ke simulasi. Lalu kita simulasikan DHCP relay ini. Caranya kita simulasikan begini. Dan kita statikan ya. Statikan. Lalu ini kita reset simulation. Nah, sudah kita DHCP. Nah, ini adalah prosesnya. Ini kita di sini kan aja. Ya sudah, kita lanjutkan by control. Nah, ini proses mencari IP-nya ya. Cari IP-nya. Lalu ke layer 3 switch menuju ke switch yang server yang dimana butuh di sini ya. Butuh IP ke server. Nah, ini ke server. Servernya akan mengiyakan, iya ada, maka langsung sana, langsung kembali seperti ini, maka lanjut. Ingin menawarkan seperti itu tadi, servernya akan mengiyakan.
maka langsung oke. Nah, jadi seperti itu ya. Sistem DORA yang ada di DHCP Relay ini otomatis DCP successful karena DHCP Relay tadi dari sistem DORA sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin dari saya sekian. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.